Perkenalkan, nama saya Ronald Firja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian hukum acara perdata. Pertama, pengertian hukum acara perdata menurut istilah bahasa asing. Dalam bahasa Belanda, hukum acara perdata dikenal dengan istilah burgerlijk procesrecht. Istilah ini merujuk pada rangkaian aturan dan prosedur hukum yang mengatur bagaimana seseorang atau badan hukum dapat menyelesaikan sengketa perdata melalui lembaga peradilan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, hukum acara perdata disebut civil procedure law, yaitu hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Yang kedua, pengertian menurut KBBI dan terminologi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hukum acara perdata dapat dipahami dari 3 unsur: hukum, acara, perdata. Hukum berarti peraturan yang mengikat masyarakat, acara berarti tata cara atau berproses perkara, sedangkan perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi seseorang. Jadi dari ketiga unsur tersebut, hukum acara perdata dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan yang mengatur tata cara beracara di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan. Yang ketiga, pengertian menurut para pakar hukum. Pertama, menurut Profesor Sugino Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata material dapat ditegakkan melalui perantaraan hukum. Yang kedua, menurut Profesor Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tindakan para pihak dan pengadilan dalam menjalankan proses peradilan. Yang ketiga, Profesor Raden Supomo berpendapat bahwa hukum acara itu adalah mengatur cara penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, termasuk pelaksanaan putusan atau eksekusi. Setelah penjelasan pengertian hukum acara perdata menurut bahasa asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pakar hukum, saya dapat menyimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan seperangkat hukum aturan yang mengatur penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, mulai dari pengajuan perkara hingga pelaksanaan putusan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengertian hukum acara perdata, dan selanjutnya akan dijelaskan apa saja sih sumber hukum acara perdata. Simak lebih lanjut. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas apa saja sumber-sumber hukum acara perdata, di kesempatan kali ini saya Dika Permana Ihsan Kusuma akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa fungsi dan tujuan dari hukum acara perdata. Simak baik-baik. Secara umum, hukum acara perdata berfungsi sebagai tiang penyangga yang menjaga agar hukum perdata material bukan hanya sekedar aturan di atas kertas. Ketika ada sengketa antar pihak, hukum acara perdata memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara menuntut hak-hak, mulai dari bagaimana menyusun gugatan, mekanisme di persidangan, pembuktian di depan hakim, hingga bagaimana putusan pengadilan akhirnya dijalankan. Tanpa adanya hukum acara ini, masyarakat akan kehilangan kompas hukum yang adil dan berisiko melakukan tindakan main hakim sendiri saat hak-hak keperdataan mereka dilanggar. Sementara itu, hukum acara perdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pengadilan bertindak sebagai fasilitator objektif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan terstruktur melalui putusan hakim. Dengan adanya proses yang teratur ini, hukum acara perdata juga bertujuan untuk memulihkan hak-hak seseorang yang telah dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sumber-sumber hukum acara perdata. Halo, perkenalkan, nama aku Valentina Halim. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai sumber hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda. Sumber hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya berasal dari sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih digunakan dan kemudian disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Selain hukum acara, beberapa ketentuan juga berkaitan erat dengan hukum material, terutama dalam hal pembuktian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut dengan KUH Perdata, yaitu buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Selain itu, White Book van Koophandel atau yang disingkat sebagai WVK atau KUH Dagang juga memuat
ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian dan hubungan perdata dalam bidang perdagangan. Seperti pada beberapa pasalnya yang masih sering dijadikan rujukan dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan aktivitas bisnis. Nah, dalam hukum acara perdata, salah satu sumber utamanya adalah HR atau yang disebut dengan Herzian Indonesisch Reglement yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura saja, sebagaimana diundangkan dalam Stadsblad 1848 nomor 16 Junto 1941 nomor 44. HR mengatur tata cara beracara di pengadilan negeri, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan, meskipun juga pernah memuat ketentuan acara pidana yang kini sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya terdapat RBG atau yang disebut dengan Reglement for the Britain Gewet yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura dengan fungsi yang pada dasarnya sama seperti HIR, yaitu sebagai pedoman beracara di pengadilan. Hanya berbeda wilayah keberlakuannya pada masa kolonial. Hingga saat ini HIR dan RBG masih menjadi dasar penting dalam praktik peradilan di Indonesia. Selain itu terdapat RV, yaitu Reglement of the Burgerlijke Rechtvordering, yang merupakan hukum acara perdata yang digunakan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi pada masa Hindia Belanda, dengan pengaturan yang lebih rinci untuk perkara tertentu. Meskipun saat ini tidak lagi menjadi sumber utama yang digunakan secara langsung, RV tetap berpengaruh dalam perkembangan prinsip-prinsip hukum acara perdata modern, terutama dalam aspek pembuktian dan prosedur peradilan. Selain ketiga aturan tersebut, terdapat RO atau Reglement of the Rechterlijke Organisatie yang mengatur organisasi dan susunan kekuasaan kehakiman pada masa kolonial. RO ini lebih berfokus pada struktur lembaga peradilan dan hubungan antara pengadilan, sehingga meskipun bukan hukum acara perdata secara langsung, tetap menjadi bagian penting dalam sistem peradilan karena berkaitan dengan bagaimana pengadilan dijalankan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mengadi. Saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah hukum acara perdata di Indonesia beserta aturan undang-undang penting yang menjadi dasar jalannya peradilan kita hingga saat ini. Nah, sejarah hukum acara perdata di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dalam pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa hukum acara perdata di pengadilan negeri masih menggunakan peraturan peninggalan Hindia Belanda. Artinya, Indonesia tidak membentuk hukum acara perdata dari awal, melainkan tetap menggunakan aturan lama yang diakui keberlakuannya, terutama HIR dan RBG, yang hingga kini masih menjadi dasar utama beracara di pengadilan negeri dan diperkuat dalam praktik melalui surat edaran Mahkamah Agung. Kemudian, dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang penting yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan modern. Nah, diantaranya Undang-Undang 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk hukum acara perdata. Ketentuan mengenai kekuasaan hakim terdapat dalam pasal 24 dan 24A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pengadilan. Nah, dalam pasal 2 ayat 4 ditegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini menjadi pedoman penting agar proses peradilan tidak berbelit-belit dan tetap bisa diakses oleh masyarakat secara adil. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini mengatur struktur dan kewenangan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada umumnya. Sedangkan pengadilan tingkat tinggi berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding.
Nah, kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam pasal 20, undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain. Serta selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Undang-undang ini lebih menekankan pada aspek teknis penyelenggaraan peradilan umum termasuk kedudukan, susunan, serta kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menangani perkara perdata. Perkenalkan, nama saya Praditya Rahmat Saputra. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum acara perdata. Selain undang-undang, teman-teman, ada juga peraturan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan Perma. Contohnya seperti Perma nomor 1 tahun 2016 yang mengatur mengenai proses mediasi. Jadi, di mana ada suatu perkara itu biasanya akan diproses melalui mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses persidangan. Selain Perma nomor 1 tahun 2016, ada juga Perma nomor 1 tahun 2019 yang mengatur mengenai administrasi peradilan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-court. Dan juga ada Perma nomor 4 tahun 2019 yang mengatur mengenai gugatan sederhana, yang mana gugatan ini ialah biasanya gugatan yang bernilai kecil agar penyelesaiannya bisa cepat, sederhana, dan juga murah. Selain Perma, terdapat juga doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam praktik maupun akademik meskipun tidak mengikat seperti undang-undang. Salah satu yang sering dijadikan acuan adalah Yahya Harhab yang banyak membahas mengenai secara rinci tentang praktik hukum acara pidana, mulai dari gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan. Pendapat beliau yang digunakan itu seringkali digunakan karena sistematis dan juga sesuai praktik peradilan. Selain itu, hukum acara perdata juga mengenal jurisprudensi, adat kebiasaan, serta pengaruh hukum internasional, yang mana ini berfungsi untuk melengkapi aturan-aturan yang sudah ada. Dengan adanya berbagai peraturan yang sudah diambil dan juga adanya peraturan hukum internasional, dengan begitu hukum acara perdata kita sudah bisa dikatakan sudah cukup modern karena sudah bisa berkembang di zaman modern seperti ini.